Cici Alhad. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Perihal pembuatan video ini adalah untuk menyimpulkan semua materi semester 3 yang telah diajarkan oleh dosen saya, yaitu Pak Fadli, mata kuliah Teknik Penyiaran Televisi. Beberapa hal tentang apa yang akan saya jelaskan dalam video saya kali ini. Jadi dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang kita pelajari selama kita mempelajari mata kuliah Teknik Penyiaran Televisi yang diajar oleh atau yang diampu oleh dosen saya, yaitu Pak Fadli. Jadi selama mata kuliah Teknik Penyiaran Televisi ini memang diajarkan melalui online atau kita kuliah daring. Kemudian banyak juga yang diajarkan oleh Bapak dan cerita-cerita tentang motivasi yang beliau bagikan kepada kami. Lebih tepatnya pada mata kuliah ini kita lebih membahas tentang teknik, bagaimana itu melakukan penyiaran, kemudian apa-apa yang harus dilakukan wartawan, kemudian bagaimana saja struktur organisasi dalam stasiun televisi. Kita pernah belajar tentang itu. Kemudian Bapak juga menceritakan pengalamannya ketika beliau pernah ada atau berada di salah satu TV nasional dan internasional ya. Untuk video saya sendiri sih, saya ingin memberikan kesimpulan. Tidak semuanya kesimpulan saya jelaskan di video ini, tapi hanya ada beberapa yang sempat saya dengar, kemudian saya ambil kesimpulan dari penjelasannya Bapak, dan sebagiannya lagi yang tidak sempat Bapak jelaskan, tetapi kami mengetahui temanya, kami mencarinya di internet, lalu memberikan kesimpulan dalam video ini. Adapun beberapa kesimpulan materi yang saya simpulkan dalam video ini adalah yang pertama, struktur organisasi dalam stasiun televisi. Jadi saya menjelaskan di sini tentang bagaimana struktur organisasi dalam stasiun televisi. Kemudian kamera yang digunakan biasanya kita para pemula atau memang saat semester 3 ini kita tidak mengetahui apa-apa kamera yang digunakan. Seperti pada saat untuk perekaman drama atau sinetron, kita tidak tahu kamera apa yang digunakan. Kita pikir semuanya sama, ternyata ada perbedaannya. Kemudian saya juga menjelaskan di sini tentang sedikit penjelasan dari Bapak tentang kamera ya, tentang kamera. Juga penjelasan sedikit yang saya sempat dengar, tapi saya jelaskan lagi di sini bahwa ketika kita merekam atau melakukan peliputan seorang objek, kita harus merekam hingga durasi 8 detik. Itu adalah maksimal dan itu memang standarnya ya. Bapak juga pernah menjelaskan bahwa kadang sekarang beberapa jurnalis atau wartawan hanya merekam 2 detik. Itu benar-benar sebenarnya tidak maksimal dan tidak sesuai aturan ya. Kemudian itu saja sih yang saya ingin jelaskan di video ini, dan mungkin hanya 3 materi itu yang saya beri kesimpulan dalam video ini. Televisi, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi stasiun televisi. Yang pertama di struktur yang pertama ada komisaris. Komisaris adalah orang yang mengepalai seluruh direktur. Dia juga bertanggung jawab atas jalannya sebuah kegiatan produksi hingga penyiaran. Yang kedua adalah direktur utama. Direktur utama adalah orang yang mengepalai 2 direktur bidang, yaitu direktur program dan produksi, serta direktur keuangan. Ia bertanggung jawab atas hasil kerja 2 kepala bidang ini. Ketiga, ada direktur program dan produksi.
Mereka mengepalai beberapa divisi dan bertanggung jawab atas pembuatan konten penyiaran, atas pembuatan konten, produksi, hingga penyiaran. Yang keempat, ada direktur keuangan. Jadi, direktur keuangan ini adalah orang yang mengelola keluar masuknya uang, kemudian mereka juga yang mengelola finansial perusahaan televisi, misalnya seperti pembagian gaji karyawan. Yang kelima, ada divisi program. Divisi program ini berperan untuk mengelola seluruh program, baik dari pengadaan materi hingga jadwal jam tayang. Yang keenam, ada divisi pemberitaan. Divisi pemberitaan ini berperan dalam distribusi dan produksi siaran berita atau kegiatan pemberitaan seperti itulah. Yang ketujuh, ada divisi teknik. Divisi teknik ini berperan dalam pengelolaan fasilitas teknik penyiaran, mulai dari perencanaan, mulai dari perencanaan hingga perawatan alat-alat tersebut. Mereka juga membawahi atau bertanggung jawab terhadap maintenance, kemudian master control room, IT, serta transmisi, ya. Yang kedelapan, ada divisi pemasaran. Divisi pemasaran berperan dalam pengelolaan pemasaran slot-slot komersial, mulai dari perencanaan hingga pemasangan iklan di layar kaca. Kemudian yang ke-9, ada divisi keuangan. Jadi divisi keuangan ini berperan untuk mengelola dan memeriksa keuangan perusahaan. Ya, itu saja. Dan yang terakhir, ada divisi HRD. Divisi HRD mereka berperan dalam hal rekrutmen, kemudian pemberdayaan dan pengelolaan administrasi sumber daya manusia. Ya, itu. Nah, sekarang kita sampai pada materi yang kedua. Materi yang kedua yang akan saya simpulkan adalah materi tentang jenis-jenis kamera. Oke, yang pertama ada Electronic News Gathering atau biasa disingkat dengan ENG. Kamera ini biasanya digunakan untuk peliputan berita, meliput suatu peristiwa atau kejadian. Kemudian yang kedua ada Electronic Film Production atau biasa disingkat dengan EFP. Jadi kamera ini digunakan untuk produksi non berita atau biasa digunakan untuk kayak produksi film, nggak film sih, cuma kayak sinetron atau drama dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga, kamera studio. Kamera studio itu biasanya digunakan atau biasa mereka simpan ya di dalam studio. Jadi kamera ini itu emang khusus untuk kamera yang merekam dalam studio. Mereka simpan dalam studio dan memang hanya digunakan di dalam studio. Saya Cica Alhat mengucapkan big thanks untuk Pak Fadli karena dia sudah mengajar dan membimbing kita selama semester 3. Terima kasih Pak, semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami bermanfaat dan kami selalu ingat, amin ya. Walaupun memang sangat susah pada saat pembelajaran daring, kadang tidak mengerti ya, karena di teknik penyiaran televisi ini kan kita dituntut untuk praktek ya, tapi karena kondisi saat ini kita tidak bisa praktek, jadi beberapa materi memang kita kurang mengerti, tapi insya Allah kita juga